Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kaji At-Tirmidzi halaman 578 versi PDF. Versi PDF halaman 578 bab madzukira fi man fatahu hisbahu bab madzukira fi man fatahu hisbahu minal lail faqadahu binahar. Halaman 578. Jika terlewatkan membaca hizib atau membaca hizib Al-Quran. Di Al-Quran kan biasanya ada tulisan hizib belakangnya. Hizib itu seperempat atau berapa bagian di Al-Quran ini ya. Jika tidak sempat membaca hizib Al-Quran, nah hizib di sini jika tidak sempat membaca di malam jika tidak sempat membaca di malam hari, maka membaca di siang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilaqal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abu Sofwan an Yunus bin Yazid an Ibnu Syihab az-Zuhri an Sa'id bin Yazid wa Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud akhbarahu an Abdurrahman bin Abdul Qarid qala sami'tu Umar bin Khattab yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hisbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Jadi barang siapa yang tertidur tidak membaca Al-Quran di malam hari, atau bisa hizib di sini bisa bermakna wirid juga bisa. Yang punya wiritan di malam hari kok tertidur karena memang tidak sengaja tertidur, ketika diqadha di siang hari maka dia seakan-akan membaca di malam hari. Jadi kalau punya kebiasaan baca Quran di malam hari atau wiritan, punya wirid di malam hari, kok tertidur kemudian diqadha di siang hari, nah, maka dia seakan-akan membacanya itu di malam hari. Qala Abu Isa ada hadisun hasanun sahih. Qala wa Abu Sofwan ismuhu Abdullah bin Sa'id al-Makki wa rawa anhu al-Humaydi wa kibarun nas. Bab ma jaa fi tasdid fil ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Larangan keras, tasdid, larangan keras mengangkat kepala sebelum imam. Jadi kalau imamnya belum mengangkat kepala, maka makmumnya jangan angkat kepala dulu. Tidak boleh gerakannya mendahului imam. Wa bilaqal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Hammad bin Zaid an Muhammad bin Ziyad wa huwa Abul Haris al-Basri thiqatun an Abi Hurairah qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Tidaklah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, ya.
Kalau dia mengangkat kepalanya kalau dia mengangkat kepalanya setelah imam, kalau dia mendahului maka apa? Ayyuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar. Maka Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi orang yang mendahului imam, kepalanya sudah diangkat duluan, maka nanti di akhirat itu akan diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, di sini adalah sebuah larangan, sebuah peringatan keras, tidak boleh gerakannya mendahului imam. Kalau kepalanya mendahului imam, maka nanti kepalanya diganti kepala keledai. Himar itu keledai. Qala Qutaibah qala Hamad qala li Muhammad bin Ziyad wa innama qala ama yakhsha. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahih. Wa Muhammad bin Ziyad huwa Basri thiqatun wa yukna Abul Harith. Bab ma jaa fil ladzi yusalli al-fariidhah thumma ya'ummun nas ba'da ma shalla. Orang yang sudah sholat sendirian, sholat fardu sendirian, kemudian gabung sholat bersama orang-orang jadi imam, itu bagaimana? Wabil qal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Hamad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba thumma yarji'u ila qaumihi fayaqumuhum. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih wal amal ala hadza inda ashabina asy-Syafi'i wa Ahmad wa Isa qalu idza amar rajul qaum fil maktubah wa qad kana shallaha qabla dzalika anna salatan man tammi jaizah wa taju bi hadis Jabir fi qissah Mu'ad. Jadi gini nggih, kalau ada orang yang sudah sholat sendirian, kemudian dia sholat lagi jamaah di masjid bareng orang-orang, dan dia menjadi imam, nah itu hukumnya boleh jaizah. Kesimpulan dari ulama ini, hadisnya adalah hadis ini, yaitu ketika Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi, kemudian sholat lagi jamaah bersama kaumnya, dan beliau menjadi imam, itu boleh. Jadi kalau kita semua pengen mengejar fadilahnya jamaah, kita sudah sholat sendiri kemudian pengen sholat berjamaah lagi, boleh, meskipun kita menjadi imam, boleh. Nah ini dalilnya ini. Wahtaju bi hadis Jabir fi qissah Mu'adz wa huwa hadisun sahih wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Jabir wa ruwiya an Abi Darda annahu su'ila an rajul dakhala al-masjid wal qawm fi salat al-'asr wa huwa yahsabu anna salat adh-dhuhr fa tamma bihi qala salatuhu jaizah. Ini nggih. Kasus kedua nggih, kalau ada kita mau sholat, kemudian mau sholat berjamaah, gabung, ada orang sholat berjamaah, kita gabung sholat. Ternyata yang sholat berjamaah itu sholat asar. Nah, sedangkan kita mau sholat zuhur, jadi sholatnya itu beda. Kita mau sholat zuhur, ternyata jamaahnya ini asar. Nah, maka sholatnya tetap sah. Sholatu jaizah, sholatnya masih sah, masih boleh. Kalau niatnya itu ternyata kok beda, jamaahnya sholat zuhur, kok kitanya ternyata sholat asar, sama beda niatnya, maka sholatnya dua-duanya tetap sah. Atau kalau semua kita makmum, ternyata yang kita ikut jamaah itu sama sholatnya qashar gitu ya, orangnya musafir, sedangkan kita mukim, sholatnya 4 rakaat, tidak qashar, nah, maka tidak apa-apa, tetap sah. Diteruskan saja sholatnya 4 rakaat, tetap sah. Apa?
Nggih. Nggih. Oh bisa, nggih. Bisa. Jadi sholatnya berarti di Jumat itu zuhurnya nggih. Di takdim nggih bisa. Jadi kalau yang untuk perempuan berarti jadinya zuhur nggih. Jadi zuhur tapi dua. Dan kalau semua dikosor zuhur dua, terus asar juga dua dilakukan di zuhur gitu nggih. Niku bisa, bisa. Nggih di hari Jumat. Bisa juga Jumat tetap seperti waktu yang lain. Terus gini juga, niki kasus kemarin mungkin bisa buat pengetahuan. Kemarin itu ini kasusnya ketika haji ya. Nah, kemarin itu para haji ketika di Madinah, biasanya kan kalau di Madinah itu kan ngejar arba'in. Sholat arba'in itu sholat berjamaah selama 40 kali. 40 kali sholat berjamaah. Nah, itu namanya arba'in. Jadi dan bersambung-sambung. Nah, berarti di Madinah itu full ikuti jamaah terus, berjamaah terus biar dapat arba'in gitu ya. Nah, terus kemarin saya juga baru ngeh ya. Ternyata kalau perempuan bagaimana, pertanyaannya kalau perempuan itu ketika Jumat. Nah, kalau Jumat itu bagaimana? Ketika Jumatan, apakah ikut Jumatan atau tidak ikut Jumatan? Sedangkan pengen dapat arba'in. Arba'in itu kan sholat di masjid bersama imam. Terus kalau perempuan bagaimana? Nah, kemudian saya cari-cari dan tanya sama Abah. Kata Abah, ternyata perempuan tetap harus ikut Jumatan gitu. Jadi untuk mengejar arba'in, perempuan juga harus ikut Jumatan. Jadi kemarin istri saya sama yang lain, sama Mbak Mila dan lain-lain, hanya ikut Jumatan karena ikut ngejar arba'in, sholat berjamaah di masjid sama imam. Kalau nggak ikut Jumatan, berarti nanti tidak ikut jamaah dan akhirnya tidak dapat arba'in. Karena yang namanya arba'in itu sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 kali bersama imam. Nah, jadi kemarin itu istri saya tak guyoni, oh berarti ini sampai perdana ya ikut Jumatan gitu ya. Perdana ikut Jumatan. Jadi ternyata banyak sekali ya wanita-wanita yang ikut Jumatan. Banyak ternyata. Jadi pertama kali perempuan ikut Jumatan. Jadi ikut Jumatan di Masjid Madinah bersama orang-orang bareng-bareng. Oke. Nggih. Kalau sudah ikut Jumatan maka tidak zuhur lagi, sudah cukup zuhur. Nah, kalau untuk masalah Jumatan ini, kalau di madhab Syafi'i di fikih kita itu yang diperbolehkan adalah wanita yang sudah tua, yang istilahnya itu yang sudah tidak menarik lah gitu. Ya, jadi kan wanita tidak boleh Jumatan itu kan karena takut menimbulkan fitnah gitu ya. Takut menimbulkan fitnah maka sudah nggak usah Jumatan wanita itu. Kecuali kalau sudah tua, kalau sudah lansia itu baru boleh Jumatan. Boleh Jumatan karena tidak menimbulkan fitnah. Nah, untuk kasus khusus kayak sholat di Madinah pengen ngejar arba'in, nah, maka dia tetap boleh, malah dianjurkan tetap ikut Jumatan. Makanya kemarin istri saya ikut Jumatan. Nah, itu pertama kali Jumatan. Katanya, oh gini ya rasanya Jumatan ya. Ternyata ngantuk gitu. Ya, makanya banyak yang ngantuk ya seperti itu ya. Ya Jumatan rasanya ngantuk gitu. Iya. Nggih. Harus menunggu kalau yang saya tahu enggak ya, bareng saja nggih, mboten nggih, sama bersama yang lain gitu nggih. Bareng-bareng. Karena kan salat Jumat ya bareng sama jamaah Jumat yang lain. Oke. Nggih. Pripun?
Oke. Cuma. Oke. Oh nggih, kalau ke dalam keadaan musafir itu ada rukhsah. Dapat rukhsah untuk laki-laki boleh tidak Jumatan. Nggih. Nggih. Kalau sudah masih dekat. Sebenarnya ukurannya itu di jaraknya, jarak perjalanannya gitu. Kalau memang perjalanannya itu jauh, maka dia dapat keringanan rukhsah. Kalau jaraknya dekat, tidak dapat keringanan. Jaraknya itu hampir sama dengan ketika mendapat keringanan untuk menjamak, yaitu sekitar 80 kilo lah. Ya, kalau sudah dapat keringanan menjamak, berarti dia dapat rukhsah untuk tidak salat Jumat boleh. Ini yang saya tahu mungkin. Jadi ya jaraknya sekitar 80 kilo lah. Nggih, teman. Nggih. Apakah salat arba'in harus di masjid? Yang saya tahu itu memang harus di masjid ini. Harus dilakukan di Masjid Nabawi dan dilakukan berjamaah bersama imam Masjid Nabawi dan mendapati takbiratul ihram yang pertama. Ini harus ngejar dapat yang pertama. Makanya banyak yang buru-buru karena ngejar takbiratul ihram yang pertama. Ya, itu yang harusnya yang kita usahakan mendapati takbiratul ihram yang pertama. Cuman arba'in ini hukumnya sunnah, tidak wajib gitu. Dan kalau semua tidak dapat arba'in ya hajinya masih tetap sah gitu. Cuman kita adatnya Indonesia itu biasanya semuanya ngejar arba'in. Karena ada hadisnya. Kalau siapa yang sholat di Masjid Nabawi 40 kali arba'ina, maka balasannya itu bara'atun minan nar, terbebas dari neraka. Hadisnya itu. Nah, tata caranya yang saya tahu itu ya harus di masjid, bukan di jalan atau jamaah sendiri tidak, tapi bareng-bareng di masjid bareng bersama imam untuk melakukan sholat arba'in. Nah, sholat arba'in itu biasanya ngepres di Madinah itu biasanya sekitar 9 hari. Jadi kalau 9 hari pas itu biasanya dapat 40 kali sholat jamaah gitu. Nah, ya alhamdulillah barusan istri saya ngabarin, alhamdulillah dapat arba'in gitu. Dapat arba'in. Karena kloter sebelumnya itu ada yang tidak dapat. Jadi kloter-kloter yang lain itu ada yang tidak dapat arba'in, mungkin kurang 1 kali jamaah. Jadi jamaahnya cuma 39 gitu ya. Belum sampai 40 kali jamaah. Jadi kurang 1, kurang 2 gitu ya. Ngepres. Dulu saya juga ngepres. Ketika saya dulu tahun kemarin juga ngepres 40 kali. Jadi disempatkan berjamaah. Cuman ini sunnah, nggak wajib, nggak harus gitu ya. Kalau bisa ya kita laksanakan, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu ya. Oke, ini permasalahan sholat nih. Waqad qala qaumun min al-Kufah idza tamma qaumun bi imamin wa huwa yusallil asra wa huwa yasabuna ana dhuhru fa shalla bi waqtadaw fa ila salatal muqtadi fasidah idza ikhtalafat niyatul imam wa niyatul makmum. Jadi kalau niat imam dan makmum itu ternyata berbeda, kita tidak tahu nih, ternyata imamnya sholat ini, kita sholat yang lain, sholatnya keduanya tetap sah. Atau ini ada kasus, kalau seumpama ternyata imamnya ketika ngimami itu batal, ternyata mungkin wudhunya batal atau apa, tidak tahu. Ternyata imamnya batal, nah, maka jamaahnya itu makmumnya tetap sah, sholatnya tetap sah, tidak usah ngulangi, tapi imamnya yang ngulangi sendiri karena dia salatnya batal.
Tapi makmumnya nggak usah ngulangi, tetap sah, sholatnya tetap sah nih, tetap tidak batal. Oke, ini bab selanjutnya, bab ma dzukira minar rukhsah fi sujud ala thawb fil har wal bar. Ini dalil tentang boleh sholat pakai sajadah. Sholat pakai sajadah ini dalil hadisnya, yaitu keringanan sujud di atas kain atau pakaian ketika kondisi panas atau dingin. Wabil qala hadatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Barak qala akhbarana Khalid bin Abdurrahman qala hadatsani Ghalib al-Qattan an Bakar bin Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik qala kunna idza shalaina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam bidh-dhahair sajadana ala thiyabina ittiqa al-har. Jadi sahabat itu pernah sholat bersama Nabi, sujudnya itu di atas pakaian karena saat itu panas. Dalam kondisi panas, kemudian sujudnya di atas kain atau pakaian. Nah, ini boleh kita sholat itu di atas kain atau di atas sajadah, itu hukumnya boleh, jaiz. Qala Abu Isa hadza haditsun hasan sahih. Qala fil bab an Jabir bin Abdullah bin Abbas wa qad rawa hadzal hadis Waqi' an Khalid bin Abdurrahman. Bab selanjutnya, bab ma dzukira mimma yushabu minal julus fil masjid ba'da salati subhi hatta tatlu asy-syamsu. Oke, ini sunnah duduk di masjid setelah salat subuh. Setelah salat subuh kemudian duduk tidak beranjak sampai terbitnya matahari. Wa bilangan hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abul Ahwas an Simah bin Harb an Jabir bin Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr qa'ada fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu. Nabi itu setelah sholat subuh beliau masih tetap duduk di situ, di tempat sholatnya itu sampai terbitnya matahari atau sampai waktu duha muncul. Qala Abu Isa hadza haditsun hasan sahih. Oke, hadis selanjutnya ini lebih rinci hadis selanjutnya. Wa bilakan hadatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi al-Basri qala akhbarana Abdul Aziz bin Muslim qala akhbarana Abu Dhilal an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah SAW tamah. Jadi ini salah satu amalan yang mungkin bisa jenengan praktekkan nih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap duduk di situ atau tetap di area situ lah, enggak harus duduk ya, tetap di masjid, thumma qa'ada yadhkurullah, tetap di situ untuk zikir, untuk baca Quran, untuk ngaji, deres atau apa, tetap di masjid sampai terbitnya matahari atau sampai waktu duha tiba. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian ketika terbit matahari salat 2 rakaat. Nah, ini salat 2 rakaat ini adalah salat awal duha. Jadi awalnya duha. Nah, salat awalnya duha ini namanya salat sunnah isyraq. Namanya sholat sunnah isyraq. Jadi yang dinamakan sholat isyraq atau sholat sunnah isyraq itu awal duha. Jadi waktu duha itu kan panjang ya, dari terbitnya matahari sampai mau zuhur. Jadi ada bagian-bagiannya. Nah, yang paling awal itu namanya sholat sunnah isyraq. Nah, kalau kita melakukan rangkaian tadi, maka pahalanya itu seperti pahala haji dan umrah. Pahalanya itu setara dengan haji dan umrah. Nah, ini bisa kita praktekkan. Jadi kalau kita ingin mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah, maka kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap di situ untuk zikir, untuk ngaji, deres sampai terbit matahari, sampai waktu masuk duha, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umrah. Nah, ini bisa sebenarnya secara tidak langsung sudah dipraktekkan sama para santri. Jadi kalau para santri itu setelah sholat subuh langsung setelah subuh zikir langsung nyambung ngaji.
ngaji subuh di masjid. Nah, ngaji subuh di masjid itu sebenarnya sama dengan zikir nih, dengan duduk zikir ngaji sampai selesai sekitar jam 6 kurang, kemudian lanjut. Kalau mereka lanjut sholat isyraq atau 2 rakaat duha, nah maka mereka dapat pahala haji atau umroh. Nah, ini hadis terkenal ya, hadis ya termasuk yang populer lah ya. Jadi kalau kita ingin mendapat pahala haji atau umroh, kita bisa melaksanakan amalan ini. Qala bisa hadza hadisun hasanun sahih. Qala wa sa'altu Muhammad bin Ismail an Abi Dhilal faqala huwa muqaribul hadis. Qala Muhammad wasmuhu Hilal. Ini bab selanjutnya, bab ma dzukira fil ifad fi salat. Menoleh ya, tolah-toleh ketika salat itu bagaimana hukumnya ya. Wa bil qal hadatsana Mahmud bin Ghailan wa ghairu wahid qala akhbarna al-Fadl bin Musa an Abdullah bin Sa'id bin Abihin an Thawb bin Zaid an Ikrimah an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalhadhu fi shalah yaminan wa shimalan wala yalwi unuqahu khalfa dhahri. Jadi Nabi itu salat itu tidak toleh lehernya sampai gerak, macam tidak, tapi cukup dengan meripatnya atau matanya itu melirik kanan kiri gitu aja. Jadi yang gerak itu mata kanan kiri melirik, tidak sampai lehernya gerak. Nah, ini yang diperbolehkan dalam sholat. Jadi tidak boleh sampai menggerakkan leher, yang boleh hanya melirik kanan atau kiri. Qala Abu Isa hadza haditsun ghalib qad khala fawaqi Fadl bin Musa fi riwayati. Wa bil hadatsana Mahmud bin Ghailan qala abrana Waqi an Abdullah bin Sa'id bin Abi Hindin an ba'di ashabi Ikrimah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalhadu fi shalah fa dzakarahu nahwahu. Qala fi bab an Anas wa Aisyah. Wa bil hadatsana Abu Hatim Muslim bin Hatim Al-Basri qala akhbarana Muhammad bin Abdul Ansari an abihi an Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyab an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya iyyaka wal tifat fi shalah fa inal iltifat fi shalah halakatun fa in kana la budda fa fitatu la fil fardhah. Kata Nabi, tolah-toleh ketika salat itu suatu kerusakan, halakah, baik salat fardu atau salat sunnah. Qala Abu Isa hadza hadis hasan gharib wa bil hadatsana Shalih bin Abdullah qala akhbarana Abu Al-Ahwas an Ash'ad bin Abi Sya'tha an Abi an Masruq an Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iltifat fi shalah qala huwa ihtilasun yahtalisu syaitan min salati rajul. Nah, itu termasuk godaan setan. Tolah-tolah itu termasuk bagian godaan dari godaan setan. Qala bisa hadza hadisun hasan gharib. Oke, bab selanjutnya bab ma dzukira fi rajul yudrikul imam wa wasajidu kaifa yasna. Bagaimana kalau kita mau berjamaah, imamnya sudah sujud, posisi sujud. Nah, kita hendaknya bagaimana? Apakah ikut langsung sujud atau nunggu takbir ya, rakaat kedua ini. Wabil qala hadatsana Hisham bin Yunus al-Kufi qala akhbarana al-Muharibi an Hajjaj bin Arqah an Abi Ishaq an Hubairah bin Yarim an Ali wa an Amr bin Qurrah an bin Abi Laila an Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum shalah wal imam ala halin falyasna kama yasnaul imam. Ah, ini guys. Jadi kalau kalian mendapati imam, kalian nyusul kemudian mendapati imam dalam keadaan seperti itu, maka hendaknya langsung disusul dalam posisi itu. Jadi kalau seumpama imamnya dalam kondisi sujud, kita baru datang, maka kita dianjurkan langsung ikut dalam posisi sujud. Jadi takbir Allahu Akbar, langsung kita sujud, langsung turun sujud. Nah, itu sunahnya. Daripada kita menunggu nanti rakaat kedua, jadi berdiri dulu nunggu imam jamaah sudah sujud, kemudian takbir kedua dan kita baru takbir. Nah, lebih baik yang dianjurkan adalah kita ikut menyusul sujud. Tapi ketika kita ikut menyusul sujud itu belum dihitung satu rakaat. Kita tidak mendapatkan satu rakaat. Jadi nanti ya kita menyempurnakan seperti nambah satu rakaat lagi ya. Kalau seumpama maghrib 3, kita yang
nambah 3 lagi gitu ya. Yang awal tadi tidak dapat, nambah 1 berarti. Yang awal tadi tidak dapat gitu ya. Tidak mendapatkan. Qala Abu Isa hadza hadis gharib lana alamu ahadan asnadahu ila ma ruya min hadzal wajh wal amma ala hadza inal alim qalu idza jaa rajul wal imam sajidun falyasjud. Nah, ini kesimpulannya nggih. Kalau imam dalam keadaan sujud, kita baru datang, maka kita langsung takbir Allahu Akbar, langsung posisi sujud, langsung sujud langsung ke bawah gitu. Tapi itu tidak dihitung dapat sujud nggih. Wala tujzi'u tilkar rakaah. Nah, tapi tidak dapat 1 rakaat itu. Idza fatahu ar-ruku' ma'al imam, jika ketinggalan ruku'. Jadi patokannya adalah ruku' nggih. Kalau kita tidak menangi ruku', maka belum dihitung 1 rakaat. Tetapi kalau kita menangi ruku', sama imamnya baru mau ruku' nggih. Allahu Akbar nih. Waladhdallin amin, kemudian ruku'. Kemudian kita nyusul langsung ruku, ikut ruku. Nah, maka kita mendapat 1 rakaat. Dapat 1. Kalau kita menangi ruku. Berarti nanti kita nggak usah nambahi. Karena sama kita di rakaat pertama nih, rakaat pertama maghrib, imami ruku, kita langsung ruku. Nih, ikut masuk, ikut ruku, maka kita nggak usah nambahi 1 rakaat. Tapi kalau sama sudah selesai rukunya, sudah sujud, maka kita tidak mendapatkan 1 rakaat. Tadi nambah nanti 1 rakaat lagi di akhir gitu gitu. Jadi patokannya itu di ruku. Jadi kalau memang masih menangi ruku, langsung kita ikut ruku nih. Gabung jamaah, ikut ruku langsung ruku. Nah gitu. Waqtara Abdullah bin Mubarak ayyasjuda ma'al imam wa dzakara an ba'dihim faqala la'allahu la yarfa' ra'sahu min tilka sajdah hatta yughfaru lahu. Nah, tadi itu kembali ke yang awal. Kalau memang posisinya kita sudah telat ruku, imamnya sudah sujud, maka kita dianjurkan ikut sujud. Terus ikut sujud aja. Atau imamnya kondisi tasyahud awal, rakaat kedua tasyahud awal. Maka kita langsung ikut tasyahud awal saja, langsung Allahu Akbar, langsung duduk tasyahud awal. Gitu nggih. Rakaat kedua langsung ikut tasyahud awal, nanti kita nambahi lagi di rakaat yang terakhir kita tambah lagi. Bab karahiyah ayan tadiran nas al imam wa huwa qiyamun inda iftitahis shalah. Bisa baca wa bil qal hadatsana Ahmad bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin Mubarak qala akhbarana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatus shalah fala taqumu hatta tarawni kharajtu. Qala fi bab an Anas wa hadis Anas ghairu mahfuz. Qala bisa hadis Abi Qatadah hadis hasan sahih wa qad kariha qaumun min al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim ayan tadiran nas imam wa hum qiyamun. Makruh menunggu salat, menunggu qomat nih, sebelum qomat sambil berdiri itu makruh. Jadi kalau memang belum qomat ya kita duduk saja, enggak usah berdiri gitu ya. Nah, kita berdiri itu ketika sudah qomat. Nah, itu baru kita berdiri. Terutama pada lafaz qad qamatis shalah, baru kita berdiri. Sunahnya gitu nggih. Jadi kita berdiri itu ketika qomat dan ketika lafaz qad qamatis shalah itu kita disunahkan untuk berdiri. Ini selanjutnya nggih penjelasannya. Wa qala ba'du idza kana al-imam fil masjid wa uqimatus shalah fa inna ma yaqumuna idza qala al-muadzin. Ya, jadi orang-orang berdiri ketika muadzin berbicara apa? Qad qamatis shalah. Idza qala muadzin qad qamatis shalah. Wa qalu bin Mubarak. Jadi sunahnya itu ketika qad qamatis shalah kemudian kita berdiri gitu nih. Sunahnya itu seperti itu. Jadi enggak usah buru-buru. Allahu Akbar, kemudian kita berdiri. Ya sebenarnya enggak apa-apa nih. Tapi sunahnya ketika qad qamatis shalah. Biasanya kiai-kiai atau mbah-mbah sepuh yang tahu biasanya berdirinya itu ketika lafaz qad qamatis shalah gitu. Ada yang guyon kiai-kiai qad qamatis shalah itu sama dengan ngatego ayo salat gitu. Qad qamatis shalah maksudnya seperti itu, ngatek-ngatek qad qamatis shalah ngatek-ngatek gitu ya. Jadi ketika qad qamatis shalah kita berdiri gitu nih. Sunahnya seperti itu. Menurut ulama nih, bahwa qaulu Ibnu Mubarak.
Kibab ma dzukira fi thana 'ala Allah wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla du'a wallahu a'lam bis-shawab rabbi fa'fana bi barakatihi inal husna wa amitna bi wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.